Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini topik kita menarik sekali, yaitu tips untuk terhindar dari penipuan investasi bodong. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Lugo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Lugo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Lugo, ini pemerintah maupun institusi keuangan lainnya ini sudah acap kali menganjurkan untuk tidak tergiur dengan iming-iming investasi bodong ya Pak ya. Namun tetap saja masih ada yang menjadi korban. Nah, kiranya kenapa masih ada yang terjebak dengan penipuan investasi bodong ini, Pak? Ya, kita lihat dari sisi calon korban atau korbannya ini gitu ya, Pak. Jadi memang tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia secara umum tentang investasi itu sangat-sangat rendah. Kita terbiasa dengan menempatkan dana di perbankan gitu ya, dijamin pemerintah, hasilnya sudah pasti. Dan kita tidak mau belajar untuk mencari alternatif investasi gitu. Nah, di saat tingkat suku bunga turun, itu banyak nih tawaran-tawaran investasi yang menarik, yang menggiurkan, yang biasanya sifat serakah kita keluar gitu. Oh, ada yang menarik nih, imbal hasilnya tinggi sekali. Dia lupa bahwa imbal hasil tinggi berarti juga resikonya tinggi. Yang ketiga yang umumnya kesalahan masyarakat kita adalah terlalu mudah percaya. Orang lain sudah menggunakan, kita juga langsung percaya. Nah, kepercayaan ini atau langsung percaya ini melepaskan nalar logika kita untuk harus lebih hati-hati, harus lebih waspada. Jadi Pak Lugo, bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dengan investasi bodong ini, Pak? Nomor satu adalah produknya itu sendiri, produk yang mau kita beli atau kita investasikan. Apa sih produk yang mau kita beli ini? Apakah terdaftar di regulator? Kemudian tata kerjanya seperti apa sih? Prinsip kerjanya seperti apa produk ini? Kapan produk ini menguntungkan buat kita? Dan apa risiko-risiko yang timbul kalau kita investasi di produk ini? Intinya, cocok nggak sih produk ini buat kita, buat saya gitu ya? Nomor dua adalah siapa di balik produk ini? Siapa yang mengelola gitu ya? Organisasinya apa? Kita harus cek juga keabsahannya. Apakah benar-benar ini yang diregulasikan atau diatur oleh otoritas gitu ya? Kita juga harus cek juga keabsahan ini di daftar-daftar hitam kalau bisa gitu ya, apakah ini termasuk organisasi yang sudah pernah menipu gitu. Yang ketiga adalah tata caranya. Tata cara dari membeli produk ini juga harus kita ketahui gitu. Itu harus kita lihat kalau di reksadana misalnya di prospektus gitu ya. Itu harus kita pelajari benar-benar apakah ini sesuai atau tidak. Jangan sampai kita dengan tata caranya ini kita justru tertipu. Contohnya, kalau kita investasi di pasar modal, Mbak Chandra, itu nomor satu kita harus buka rekening. Kita mau beli saham, mau beli obligasi, mau beli reksadana, itu nomor satu pasti buka rekening. Kalau ini iming-imingnya tidak membuka rekening, itu pasti bodong. Nomor dua adalah contoh lain adalah kalau transfer. Jadi transfer uangnya ini harus ditransfer ke rekening yang benar. Kalau dia reksadana, ya ke rekening reksadananya. Kalau dia ke perusahaan sekuritas, ke PT perusahaan sekuritasnya yang buka rekening atas nama saya. Yang penting jangan sampai ditransfer ke rekening orang lain, pihak ketiga yang kita tidak kenal, atau ke rekening agen penjualnya. Masih banyak yang ragu tentang investasi keuangan. Salah satunya barangkali reksadana, masih ada juga yang beranggapan bahwa ini investasi bodong begitu ya Pak Lugo ya. Bagaimana pandangan Pak Lugo? Kalau reksadananya sih produk yang sah ya, benar-benar yang diawasi oleh OJK. Tetapi banyak saham yang diperjualbelikan itu penipuan, di balik itu ada penipuan. Reksadana juga ada yang dibungkus sedemikian rupa sehingga di balik itu penipuan. Jadi kalau kita mau beli reksadana, apa reksadananya? Tata cara kerjanya seperti apa? Kapan dia untung? Apa risikonya? Serk nggak saya dengan pengelolanya gitu kan? Ketiga, tata cara pembeliannya harus benar-benar sesuai. Jadi apakah itu reksadana atau investasi apapun, nomor satu dicek ke regulatornya gitu ya, ke website regulator atau ke website yang sifatnya independen. Oke, sebagai penutup Pak Lugo, barangkali bisa diberikan tips singkat bagi pemirsa supaya bisa terhindar dari penipuan bodong, Pak. Ciri yang utama yang produk bodong adalah investasinya returnnya tinggi, itu nomor satu cirinya, jadi harus hati-hati. Nomor dua, periksa siapa, apa organisasi di balik produk itu, siapa yang mengelolanya. Ketiga, jangan mudah percaya, walaupun orang yang menawarkan itu kita benar-benar kenal, teman, saudara, atau digunakan oleh orang yang sudah kita kenal, jangan percaya gitu saja. Periksa, waspada, dan cek keabsahannya di tempat-tempat yang sumbernya bisa dipercaya. Baiklah Pak Lugo, terima kasih banyak atas informasinya ya Pak ya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh